Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid. Lah kok nggak mau makan? Dia jadi hakim, jadi qadhi. Yang hakim itu sering memutus perkara. Misalnya punya Jalal gugat Pak Ye Jalal cerai. Kulo hakime gelem saya harus memutus, dok, gugatan diterima. Begitu hakim mutus, dok, gugatan diterima, punya sing gugat seweneng. Mbak Ye Jalal sing tergugat sumpek. Hakim seringkali membuat sumpek orang-orang yang kalah. Hakim seringkali bikin sakit hati orang-orang yang kalah. Dan dia digaji karena sering bikin sakit hati itu. Imam Syafi'i khawatir mereka yang didok divonis kalah, ora ridho. Makanya Imam Syafi'i khawatir gajinya subhat. Koyok menunggu ngati-ngatine Imam Syafi'i. Gaji 3 tahun utuh, mboten ditedho, wangsul teng ibuke teng Mekah. Sebelum sampai rumah Dorabal Khimah, Imam Syafi'i ngedekaken tenda. Dari bawah tenda itu siapapun yang lewat diparingi yotro. Sampai uang itu habis. Pulang matur ibuke, "Bu, ngapunten, jenengan boten kebagian gaji kula. Pun kula sedekahne kabeh kelas." Ibu nyekel pecut, le tak siapi pecut dulu. Lek kowe mulih sik nggawa dhuwit gaji tak pecuti gitu. Selamat sampean, dhuwitmu wis mok entekne. Ibu yo ora doyan dhuwit ngono kuwi. Imam Syafi'i nggih mboten purun ngoten niku. Kaya ngono kuwi. Dados manine Imam Syafi'i mani murni. Pertama plus Dexlite. Napa? Wis pokoke ngono kuwi. Murni. Imam Syafi'i lahir dari bibit ovum murni. Lahir dari sel sperma murni. Dan dia sendiri juga membawa bibit yang murni. Keranten wira ini niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pengen bener kedah derek Imam Madhab, pertimbangannya beliau dekat dengan Rasulullah, jaraknya hanya terpaut 2 guru, langsung sampai Rasulullah. Keilmuannya tidak diragukan, lalu integritas moralnya anti ngapusi, anti khianat, anti subhat, anti maksiat, anti haram terbukti. Wirai pol pun, nopo pol nih. Wirai pol. Lalu nyuwun sewu para rawuh. Khidmahnya pada agama. Imam Syafi'i yang umurnya enggak terlalu panjang, hanya sekitar 54 tahun, niku nggadah karangan Ar-Risalah, Musnadus Syafi'i, dan yang lain-lain. Yang kalau kitab niku dijejer-jejer, mungkin rong depo. Marzuki niki dadi sarjana, ngarang kitab sakmene 2 tahun gak kelar-kelar. Lah Imam Syafi'i hanya umur 50 tahun, 54 tahun, sedo ninggal karangan berjilid-jilid. Terus belajare kapan, ngarangi kapan, nyambut gaene kapan, kumpul bunga ini kapan. Luar biasa khidmah kepada din, seakan-akan waktunya habis lil ilm, habis untuk ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lajeng dos pundi carane kita mewarisi ilmune imam-imam madhab? Nderek wali songo, ojo pedot karo wali songo. Kok ngoten? Wali songo niki ulama-ulama top.
keturunan Kanjeng Nabi para habaib kecuali Sunan Kalijogo yang diutus Allah ke Indonesia mengislamkan orang Jawa yang ketika itu orang Jawa Hindu atau Buddha. Ora kenek wong Jawa putus karo Wali Songo. Sebab biyen sing Islamne wong Jawa kuwi Wali Songo. Lah Wali Songo niki thariqahe Qadiriyah. Tasawufe Imam Ghazali. Fikih madhab Syafi'i. Pokok nyambung Wali Songo otomatis nyambung Kanjeng Nabi. Nyambung Imam Syafi'i nyambung Kanjeng Nabi. Nah, jos pundi carane wong Jawa enggak pedhot karo Wali Songo? Aja kemarap. Halo. Gara-gara ngaji ning Mesir titik ae. Wis ra gelem kenal karo Mbah Yai Jawa. Wis ra gelem takzim karo Mbah Yai Jawa. Wis ra gelem ikram hormat karo Mbah Yai lokal. Aku Arab Mesir ho. Suriah iki Suriah. Irak. Aja ngono Mas. Nyun sewu. Kudu sambung karo masyayikh. Kudu sambung karo kiai-kiai sepuh. Mbah Muslim, Mbah Munawir, Mbah Arwani dan yang lain-lain. Mengapa harus sambung dengan pondok-pondok kiai-kiai sepuh? Sebab ternyata menurut Zamah Sari Dhofir, pondok-pondok sepuh itu rata-rata sambung sampai Wali Songo nasaban wasanadan. Nasaban wasanadan. Nasab keturunannya sambung Wali Songo. Keguruannya, silsilah ilmunya juga nyambung Wali Songo. Kulo gawe contoh telu mawon lah. Sampeyan mondok ning ndi sih? Kula mondok teng Pasuruan Sidogiri. Ya wis. Sopo pendiri pondok Sidogiri? Syekh Nawawi Awal. Sopo Syekh Nawawi Awal? Niki keturunan saking Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Sopo Mbah Sayyid Sulaiman? Niki Mbah Sayyid piyambak keturunan saking Banten Sultan Hasanuddin. Piyambake dipek mantu kalih Mbah Soleh Semendi Pasuruan. Sopo Mbah Soleh? Mbah Soleh putra kandung dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin putra kandung dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Loh, sambung Wali Songo. Pokok nderek masayikh iki sepuh sambung bi Wali Songo. Nyambung ing kita ya. Ing kita ya. Ini kebedak meduretung nih kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saman mondok neng di. Kulo mondok teng Mojosari Nganjuk. Syekh Zainuddin. Ngaji tengene Mbah Mansur, ngaji teng Gustom. Gustom ngaji teng Mbah Mansur. Mbah Mansur ngaji teng Mbah Zainuddin. Lah Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk niki keturunan saking Mbah Fathur Rahman Mojodhuwur. Mbah Fathur Rahman munggahi sinten Mbah Yai Arfiyah. Sopo Mbah Yai Arfiyah? Putra dari Mbah Jumali, Kragan, sakilene sarang. Sopo Mbah Jumali? Putra dari Mbah Sambo, makame teng sakulone Masjid Jamek Lasem. Sopo Mbah Sambo? Putra dari Mbah Benowo, Surabaya. Mbah Benowo sopo? Keturunan dari Said Abdurrahman, Joko Tingkir. Joko Tingkir kuwi sapa? Keturunane Mbah Sunan Giri. Lah, sambung boleh. Kiai-kiai Jawa sepuh rata-rata sambung Wali Songo. Man mondok ndi? Kula mondok teng Tebuireng ya wis. Mbah Hasyim As'ari di samping dia juga keturunan Joko Tingkir. Mbah Hasyim itu menantunya Kiai Yakub Panji Buduran Sidoarjo. Siapa Kiai Yakub? Itu putu mantu dari Kiai Hamdani, pendiri Pondok Buduran Sidoarjo. Siapa Kiai Hamdani? Buyut cicit dari Kiai Sakarudin,
Sopo Ki Sakarudin putra kandung dari Ki Soleh Semendi. Siapa Ki Soleh? Putra Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Saya mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona kalau tarik ke atas keturunan dari Sunan Cendonyo Kuanyar. Kuanyar ini ke jembatan Suramadu terus ke Temor. Oning zaman. Kasabeda makama Sunan Cendana itu Nyun Sewu yang menurunkan Syekhona Khalil. Sunan Cendana itu siapa? Keturunan dari Mbah Sunan Prapen. Mbah Sunan Prapen itu siapa? Naiknya ke Sunan Giri, Wali Songo lagi. Jangan putus dengan masyayikh Jawa. Jangan putus dengan ashabul ma'ahid di Jawa. Mereka lah keturunan sekaligus mewarisi ilmunya para Wali Songo. Wali Songo mewarisi ilmunya Imam Syafi'i sekaligus keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berislam dengan cara begitu, jamin Islammu sesuai dengan Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek sampean dikandani ndeng liram angel liram. Sakarepe dhewe dijak manut kiai ra gelem, dijak manut ulama ra gelem, langsung Quran hadis pahami dhewe, padahal tafsir yo gak ngerti, nahu sorob yo gak ngerti, asbabun nuzul yo gak ngerti, asbabul wurud yo gak ngerti, sirah sahabat yo orang ngerti, tarikh yo gak ngerti, ma qoblal Islam, ma fil Islam, fi sadril Islam, ma ba'dal Islam, ya orang ngerti. Halo. Usul fikih orang ngerti, mantek yo orang ngerti. Apa iku mang? Lah ngono sampean serba cingkrang cupet terbatas ilmumu, kon manut kiai ra gelem ya nyungsep wis. Halo. Kula maringi contoh para rawuh. Betapa orang-orang yang gak mau manut ulama sakarepe dhewe memahami Quran hadis, akhirnya nyungsep kedaduk-daduk, nabrak-nabrak paham, kesimpulan, akidah yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nyun sewu, dek dereng dangu niko, enten orang kelompok yang menggelar Jumatan di Padang Mahsyar. Ini Jakarta kan dulu. Jumatan orang neng masjid, Jumatan neng perapatan, Jumatan neng dalan, yang sifatnya tidak permanen, hanya sekali itu. Pernahkah Jumatan seperti itu dicontohkan Rasulullah? Itu praktek Jumatan yang sekalipun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal Jumatan itu ibadah mahdoh. Siapapun melakukan ibadah mahdoh tanpa ada perintah, petunjuk, contoh dari Rasulullah, itu bid'ah, dhalalah, sesat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah gak sesuai dengan tuntunan kami, raddun, mardut ditolak. Apa kok ngawur ngene Jumatan sakarepe dhewe? Ramantut kiai. Syarat Jumatan, pesyarat Jumatan harus mukim mustautin. Kalau musafir, syariat bagi musafir bukan Jumatan, tapi syariat bagi musafir jamak ko. Halo, jamak ko. Jamak kosor. Musafir bukan mendirikan Jum'ah. Musafir itu syariat untuk dia suruh jamak, suruh kosor. Yang Jumatan orang perkampungan yang tidak sedang musafir, monggo mereka wajib mendirikan Jumatan. Niku syariate. Halo.
Halo, nyun sewu. Nabi menurut hadis Sahih Bukhari nomor 3451 ngimami membaca bismillah dengan jahar. Karena sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah, bahwa Rasulullah senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Kita nggak tahu dalilnya, keranten derek kiai otomatis podo Nabi. Nabi bismillah, NO bismillah. Nabi bismillah banter, NO bismillah yo banter. Sing ramanut kiai delok nek ra bismillah. Halo. Ngono ki lho oleh-oleh ra gelem manut kiai. Penak manut kiai sepuh. Nah kiai sepuh mewarisi ilmu saking Wali Songo. Wali Songo lah yang mengislamkan orang Jawa, bawa ilmu ditarik mendur ngantos Imam Syafi'i. Imam Syafi'i munggahe ugi teng Kanjeng Nabi. Contoh malih, nyun sewu, derek kiai kirim donga. Lek ramelok kiai moh kirim donga. Sing padha Nabi kirim donga apa anti kirim donga? Sing padha Nabi anti selamatan apa doyan selamatan? Doyan selamatan dengan segala macamnya. Hadis Bukhari nomor 5417. 5417. Monggo dibuka di YouTube. Apa di situ keterangannya? Ketika Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, ada keluarganya yang wafat. Setelah mayat dikubur, yang takziah pada pulang, Aisyah pun masak-masak sekedarnya. Setelah masakan matang, dihidangkan kepada tamu yang belum pulang. Masaknya di rumah duka, menghidangkannya di rumah duka, nunggu setelah mayat dikubur. Niku jenenge sortana. Halo, niku jenenge sortana. Dilakukan Siti Aisyah atas perintah Kanjeng Nabi. Hadis Bukhari. Kita orang NU manut kiai otomatis podo Nabi. Sing ra manut kiai haram. Boros. Enggak ada petunjuk dari Rasulullah. Ada hadis Bukhari. Kenapa sampai 7 hari juga? Bukan kejawen. Asli sunnah Rasul 7 hari. Mana dalilnya? Kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 178. Kitab Ad-Dibat syarah hadis Sahih Muslim juz 2 halaman 490. Riwayat Imam Tawus Sahih. Apa isinya di situ? Bahwa orang yang mati selama 7 hari menghadapi ujian pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Maka guna meringankan beban ujian mayit selama 7 hari, keluarganya ini disunnahkan bersedekah makan selama 7 hari dengan niat ganjarannya untuk yang mati. Sokeh niki. Sokeh. Apakah menurut Nabi pahalanya nyampe? Tekan apa mboten ganjaran? Tekan. Hadisnya mana? Bukhari nomor 2563. 2563. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Apakah ibu yang wafat dapat pahala kalau saya mengadakan sedekahan? Wong Jawa ngarani selamatan. Ganjarannya aku niatkan untuk ibu yang wafat. Ditanya begitu, Nabi jawab, "Na'am." Napa na'am? Na'am. Oi. Cara Malange oi. Iya. Oi sop. Emang ngerti Malang? Iya bos. Oi sop. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari nomor 1001. Apa isinya? Hal qanata Rasulullah fi sholati subhi qala na'am ba'da ruku. Apakah Rasul baca kunut ketika sholat subuh? Sahabat Anas menjawab, iya.
kunutnya Nabi setelah bangun dari ruku. Kita orang NU nggak ngerti dalil. Bondone mung manut kiai. Tapi karena kiai secara urut-urut mewarisi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata manut kiai sama dengan manut Rasulullah. Kiai kunut, Nabi juga kunut. Kiai kirim doa, Nabi juga kirim doa. Sedekah untuk mayit, Nabi menjawab na'am. Napa? Na'am. Iya. Pokok bagi yang awam, kuncinya manut kiai. Dan kiai rata-rata pro Pancasila. Kiai rata-rata NKRI harga mati. Kiai sadar betul asal NKRI utuh, asal NKRI lestari, asal NKRI aman, damai, maka selama itu pula Islam aman, Ahlus Sunnah aman, tahlilan aman, selamatan aman, kunut aman, traweh 20 aman, kirim dongo aman, haul aman, manakiban aman. Kuncinya NKRI harga mati utuh. Makanya saya melihat mereka-mereka yang anti Pancasila, anti NKRI, pengen mendirikan khilafah negara Islam, mereka rata-rata enggak tahlilan. Halo. Mereka rata-rata anti yasinan, anti tawasulan, anti ziarah kubur, anti kirim dongo. Mereka mengusung ideologi Wahabi, mengusung ideologi nyun sewu transnasional. Wong NU aja gelem pamite mendirikan negara Islam. Dong-donge kalau sudah berdiri negara Islam versi mereka, merek negara Islam ning isine Wahabi. Beda dengan model Mbah Muslim, merek ke NKRI isine Ahlus Sunnah wal Jamaah, cocok dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Marzuki suruh pilih, kalau Marzuki disuruh pilih, milih negara bermerek NKRI, bermerek NKRI, tapi isinya full ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya full Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada negara bermerek negara Islam. Daya omong apus-apus. Halo, mong bohong-bohongan. Isine nyun sewu mereknya negara Islam, mereknya khilafah Islamiyah, kunut rauleh. Mereknya negara Islam, ziarah rauleh. Mereknya negara Islam, manakiban rauleh. Mereknya negara Islam, traweh 20 rauleh. Mereknya negara Islam, muludan rauleh. Kulo Marzuki milih NKRI ning Ahlus Sunnah wal Jamaah podo Kanjeng Nabi, daripada merek negara Islam tapi isine Wahabi. Pak Polisi, lek jenengan gak ada perawan. Pak tentara sing putih niki sinten niki, sing HP-an niki. Oh, hati-hati lho Pak Kemenak, dadi Wahabi lho teman. Kat mang HP-an ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lek panjenengan gak ada perawan, dilamar lare jaler, sing sitok alumni pondok mriki, hafid Quran, akhlake sae, alim, taat luar biasa, adab luar biasa, mung jenenge Sujono, Paijo. Mereknya merek Jawa, Paijo, tukiran, lanang kok tukiyem. Tukirin. Tapi najan mereknya merek Jawa, soal substansi isinya jreng, hafid Quran, rajin tahajud, jaga jamaah, akhlak adabnya luar biasa. Nah, saya memilih calon mantu jenenge Paijo, tukiran, tapi isine jreng temenan.
daripada mereka Hadratus Syekh Al-Almari, Al-Gojo, macam-macam. Masya Allah wes, brandingnya luar biasa. Tiba era patek sholat di kongkonat serip kafar yukafiru kufron. Allah mas kedukuran branding, kedukuran bandrol, tapi nyatane memang branding kita NKRI Pancasila koyok-koyok gak Islami blas, tapi soal isi nih mas, masjid terbanyak di Indonesia. Kita total di Indonesia ada sekitar hampir 1,5 juta masjid. Pesantren madrasah terbanyak di Indonesia. Jamaah haji umroh terbanyak di Indonesia. Jamaah haji paling tertib dari Indonesia. Indonesia kok dilawan. Hafid Quran paling banyak di Indonesia. MTQ internasional sing menangan Indonesia. Halo. Jidal debat pakai bahasa Arab sing menang Indonesia, dudu Mesir. Kampus kula UIN. Halo. Hafid Quran terbanyak Indonesia. Umat Islam terbanyak Indonesia. Sing lucu bin ajaib, wong Wali Songo itu aslinya Yaman, Hadramaut, keturunan Nabi. Lah ngono kok yo sarene sedone teng Indonesia. Kok enggak ono lho Wali Songo niku sepuh pesen rek-rek cah-cah, aku sepuh mulih nang Arab ben aku mati nang Arab, dikubur nang Arab. Kok nyuwune ya dikubur teng Jawa. Ternyata hebat Wali Songo niku mukasafah, makrifat. Aku kubur ning Jawa, aja mok kubur ning Arab. Enten apa Wali Songo? Lek mok kubur ning Jawa rame sing ziarah. Wong Jawa kuwi gudange Ahlussunnah Jamaah. Lek aku mau kubur ning Arab sepi. Halo. Wali Songo itu sing asli Arab, cinta tanah air pol, sampai jasadnya pun menghiasi, mengharumkan bumi Indonesia. Lah sing Arab pol, keturunan Nabi pol, wali pol, alim pol, itu loh cinta tanah air. Jasadnya dimakamkan di sini. Dada atase cah Blitar, Boyolali, Malang, kakean pola kemarap. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kula wangsuli nderek ulama bener agamane aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kados Mbah Muslim ngeten. Yang jadi pertanyaan, hubbul waton, watoniyah, nasionalisme itu ajaran Rasul napa bid'ah? Sama nek gak ngerti ngeten iki mengke katut Amrozi. Hubbul waton ngeten iki ajaran Rasul napa bid'ah? Satu, monggo dipahami, sing cerdas memahami. Sing gak cerdas sakarep. Hadis Bukhari menceritakan Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Awal hijrah selama 16 bulan diperintah kiblate madhep Masjidil Aqsa. Sebagai putra Mekah, asli anak Mekah, kelahir di Mekah, tanah airnya Mekah, 16 bulan ora oleh madhep Mekah. Nabi rindu, Nabi kangen, nyuwun dateng Allah supados kiblate diwangsulaken teng Mekah Masjidil Haram. Kerinduan itu tertuang dalam doa Nabi, diabadikan dalam ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Hai Muhammad, ingsun Allah weruh kok sampean kangen karo Mekah, bolak-balik ndangak ndonga supaya kiblate diwangsulne teng Mekah. Wis mulai dina iki
fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Nabi minta kiblatnya dikembalikan ke Mekah itu sebagai obat rindu kepada tanah airnya. Berarti Nabi cinta tanah air, cinta tanah air, merindukan tanah air. Nah, hubbul waton itu sunnah Rasul. Hubbul waton itu sunnah Rasul. Yang kedua, proses hijrah. Ketika Nabi berangkat hijrah ke Madinah, niku Nabi berat meninggalkan Mekah, melangkahkan kaki. Akhirnya Nabi berbalik badan ngadep Mekah sepenuh badan sambil berucap, wallahi ya Makkah innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Demi Allah, hai Mekah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai tidak karena aku diusir kaummu, andai tidak karena kaum Quraisy mengusir aku enggak bakalan meninggalkan kamu. Ada kalimat sorry, statement jelas dari Nabi, uhibbuki, mencintai tanah airnya Mekah. Sehingga ulama Basim As'ari merumuskan hubbul waton minal iman. Hubbul waton min sunnati Rasul. Sementara golongan yang enggak manut kiai sakarpe dhewe iku demi dakwah mereka rusak, hancurkan negaranya. Demi jihad mereka bunuh sesama muslim. Lha niki ngurusaki napa dakwah niki? Halo. Niki ngesroh napa dakwah niki? Ngesroh. Nggih. Hati-hati para rawuh. Terus ngeten, nyuwun sewu. Golongan-golongan yang enggak setuju Pancasila, enggak setuju NKRI, kepingin RI bubar, lalu pengen mendirikan negara Islam, itu enggak satu golongan. Ada HTI, kepinginnya kalau RI bubar, negara baru, sistem khilafah. Apa khilafah itu? Sak donya satu pemimpin. Indonesia ini jadi provinsi, Jawa Tengah jadi kabupaten, Klaten jadi apa iki? Jadi kecamatan, terus desa apa iki? Sumberjo jadi RT. Negeri sudah enak berdaulat. Negeri kita dipimpin oleh kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi kalau buyar lalu berdiri negara khilafah, bisa jadi pusat pemerintahannya di London, Inggris, Indonesia menjadi negara bagian. Ya konyol tuh. Penak-penak dadi ndas kok gelem dadi buntut. Halo. RI bubar yang HTI kepengin khilafah. RI bubar yang salafi bukan khilafah, tapi kepingin sistem mamlakah. RI bubar yang Syiah kepingin sistem imamah kayak Iran. RI bubar yang Ikhwanul Muslimin kepingin daulah Jumhuriyah Islamiyah. RI bubar ex DITI kepingin NII, Negara Islam Indonesia, yang wilayahnya hanya sampai Banyuwangi, KW 1 sampai KW 9. Balik ke timur hilang. Para rawuh, 5 atau 4 kelompok ini sepakat anti Pancasila, sepakat anti NKRI. Tapi yang jadi masalah setelah RI bubar, mereka belum pernah mensepakati bentuk negara baru. Jadi andai, naudzubillah, andai RI bubar, tidak jamin negara Islam berdiri. Sing HTI ngotot khilafah, sing Ikhwanul Muslimin ngotot Jumhuriyah, sing Salafi ngotot mamlaka, sing Syiah ngotot imamah. Kadung negara bubar nggak madeg-madeg, 4 kelompok ini otot-ototan. Nah biasanya negara tak bertuan, negara bubar, antar faksi otot-ototan, biasanya ada alasan pasukan internasional intervensi masuk, jadilah Irak jilid ke-5.
Sampeyan ambil pelajaran lah dari kitab Al-Qiraatul Rasyida di Gontor itu. Di situ ada mutolaah, judulnya kucing loro mancing. Mancing suwe ora iwak, ora didedet iwak. Bareng tengah-tengah ngantuk dedet iwak sendal oleh iwak sitok mawon. Nah, kucing loro rebutan iwak sitok. Naku. Pas rebutan iwak sitok, enten ketek lewat. Keteke bedes lho. Enten ketek lewat. Apa kuwi? Aja rame-rame. Aku sing ngedum. Didum carane lek ku ngedum ngene, tak tugel terus tak timbang. Lek tibake gedhe siji, sing gedhe tak potong, potongan langsung tak pangan minangka opahe ngedum. Setuju? Oke. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa